Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya. Untuk mengawali siang yang hari ini, kita melakukan eksekutif bersama ya. Tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Semangat ya, walaupun agak siang ini. Untuk kehadirannya siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Dua berarti ya? Oke. Aswina Niswa sama Alvan. Alvan Nizam. Oke. Apa? Kalau itu yang lainnya masih semua. Siap semua ya? Sebelum memulai materi pada hari ini, silahkan bikin doa terlebih dahulu. Biasanya doa. Oke, kelasnya. Oke. Siap memberi salam. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Baik anak-anak, untuk materi kemarin kita sudah membahas tentang apa? Terakhir untuk IPAS daerah Indonesia. Oke, kalau itu untuk hari ini materi kita adalah bab 6, yaitu tentang Indonesia Kaya Raya. Bisa dibuka di bab 6 apa linknya di halaman 162. Topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, di kegiatan hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Nanti akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan apa itu tentang peta. Ada yang pernah dengar peta? Oke. Tahu nggak peta itu apa? Apa itu? Kayak menunjukkan daerah-daerah dunia. Boleh. Yang lain, peta itu adalah sebuah petunjuk. Peta itu adalah gambar, ya kan? Peta itu gambar. Oke. Kemudian nanti juga kalian akan mendiskusikan secara berkelompok tentang letak Indonesia itu ada di mana sih letaknya. Nah, nanti kita cari tahu bersama. Nggak perlu buru-buru ya. Kita cari bersama sama teman-teman yang cari bersama. Kemudian apa saja pengaruh dari letak Indonesia? Setelah mencari tahu tentang letaknya, terus pengaruhnya itu apa? Kemudian mengapa Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan dan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris? Maritim itu adalah negara yang punya banyak laut, lautnya itu luas. Kalau agraris itu adalah negara yang yang memiliki daratan yang luas dan kebanyakan penduduknya itu bercocok tanam, bertani. Nah, kalau negaranya punya banyak daratan tapi mayoritas dari masyarakatnya itu tidak bertani, bukan agraris. Ya. Nah, kenapa yang dicari tahu Indonesia itu bisa jadi negara maritim dan untuk yang pertama, kok langsung saja membagian kelompoknya sesuai dengan tempat duduk saja ya. Jadi dari sini kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nanti didiskusikan bersama teman-temannya, saling membantu, jangan ada yang bergantung ke temannya. Nah, karena setiap informasi itu satu orang beda cara pikirnya. Nanti didiskusikan apa? Jangan takut salah. Di pembelajaran itu tidak ada yang salah, yang ada hanya belum benar. Kalau belum benar bisa dibenar. Oke. Untuk kegiatan diskusinya nanti kakak akan bagikan kalian beberapa modul pembantu. Kalian membantu kalian dalam berdiskusi. Bahwa atas semua.
Ini anak batu ini namanya adalah peta apa? Peta kimia. Karena dia itu menggambarkan semua benua yang ada di dunia. Ada 7 benua di dunia. Benua Amerika. Amerika itu ada 2, ada Amerika Utara, Amerika Selatan. Amerika Selatan itu negara, bukan benua. Oke. Kemudian ada lagi benua Australia. Dan terakhir adalah benua Antartika, benua paling dingin. Antartika. Nanti perkelompok ini dapat 1. Kalian bisa melihat di situ diamati setiap semuanya. Kemudian cari tahu di mana letak Indonesia. Indonesia itu letaknya di mana sih kalau di peta dunia? Oke, ya, silakan dicari tahu dulu sama teman-temannya. Sama letak Indonesia itu ada di mana? Di bagian atas Indonesia itu ada apa? Ada benua apa? Asia. Di bawahnya Australia. kalau di samping kiri, Afrika. di samping kanannya Amerika Selatan. Utara. Nah, kalau bumi bulan memang gitu ya. Oke, Indonesia itu terletak diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Kita cari tahu 2 benuanya apa aja, samudra yang ada di dekat Indonesia itu ada samudra apa aja sebelah kiri dan kanannya. Kemudian nanti kalian akan menuliskannya di buku tulis. Nah, tulisan diskusinya itu ditulis di setiap buku kalian masing-masing. Bukan hanya 1 ya, biar semuanya tahu. Coba untuk informasi yang harus kalian cari ini ada ini, tulisan dulu. Nah, letak wilayah Indonesia dari peta. Kemudian letak geografisnya itu berbatasan dengan negara apa saja. Oke. Kemudian nanti ada komponen-komponen yang ada di dalam peta. Dalam peta itu ada apa saja? Di sini kakak kasih lagi alat bantunya. Ini ada komponen-komponennya. Jadi semuanya nanti kalian harus cari tahu judul peta itu apa sih. Kemudian skala peta itu apa? Legenda, tata warna, peta sisipan, dan mata angin. Tahu mata angin? Arah mata angin? Masih tahu kan? Kalau lagunya tahu. Timur tenggara, selatan barat, daya barat barat laut, utara timur laut. Arah mata angin utara sini. Untuk mencari informasinya, kalian bisa lihat di buku paketnya dari halaman 192 hingga halaman 100. Ya. 169 170 itu ada informasi tentang apa yang harus kalian cari. Silakan dimulai dari sekarang untuk mencari informasinya. Teruskan dulu ya, bakal tulis yang harus kalian cari informasi yang harus dicari. Untuk mencarinya biar cepat, 1 orang kasih tugas
Maka nomor satu siapa? Namanya siapa? Naufalin. Neisha. Misalkan nomor satu dicari oleh Naufalin, nomor 2-nya Neisha. Biar cepat nyarinya ya. Nanti terus di buku tulisnya ditulis nomor 1 ini, nomor 2 ini. Oke. Biar cepat nyarinya. Kalau nggak gitu lama nyarinya ya. Oke, untuk informasi yang dicari yang pertama itu adalah komponen dalam peta. Yang pertama peta itu apa? Peta ya. Judul peta adalah apa? Kemudian legenda itu apa? Yang kemudian ada skala. Terus dalam arah mata angin. Yang itu tata warna dalam peta. Boleh dicari dulu. Yang kedua letak geografis Indonesia. Letak geografis. Tadi sudah kakak sudah letak geografisnya. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Bisa dilihat di peta dunia yang sangat biasa tadi. Terus ada batas wilayahnya. Pulau besar. Komponen dari dalam jangan dicari sama teman-temannya satu-satu dibagi, kemudian disuruh yang satu cari ini, satu cari ini. Itu kalau kesulitan kalian boleh tanya. Legenda, coba cari tahu di buku paketnya ada. Coba dicari antara halaman 162 sampai 170. Itu semuanya ada di buku paket. Ya. Kalau kakak tadi bilang sudah
sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita beralih ke infografis yang ada di setiap masing-masing kelompok. Nah, ini adalah infografis namanya. Dia itu menjelaskan secara singkat tentang sebuah informasi melalui media gambar dan tulisan. Nah, di sini ada bagian-bagian yang kosong, itu silakan kalian isi sesuai informasi yang sudah kalian cari tadi bersama kelompok kalian. Terus jangan lupa tuliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya dituliskan semua, ada berapa anak, nama-namanya. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu saja. Oke. Contoh kayak di sini, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang sebelah atas ini benua apa? Tulis di sini. Dan garisnya itu tulis di situ. Dan di bagian bawah ini benua apa? Bagian bawah Indonesia. Bisa kalian lihat di peta kalau lupa atau informasi yang kalian cari tadi. Kemudian sebelah kanannya itu ada samudra. Ada samudra apa di sebelah kanan Indonesia? Kamu bisa lihat peta atau informasi tadi yang sudah kalian cari. Sebelah kirinya juga ada samudra apa? Bisa tulis di bagian sini yang ada garis hitamnya. Di bagian bawah itu letak geografis Indonesia berdasarkan batas wilayah. Jadi wilayah Indonesia itu bagian atasnya, bagian ini atas Indonesia itu kita bertetangga dengan negara apa saja di bagian atasnya? Malaysia, Singapura, Brunei. Tiga stop. Kemudian di bagian kanannya, di bagian selatannya, bagian selatan itu bawah, atas itu utara ya. Atas utara, selatan itu bawah. Sebelah kanannya itu apa? Ada apa? Betul. Sebelah kanan itu bisa dilihat di gambar peta. Kalian ada kompasnya itu. Kompas itu sebelah kanan itu apa? Timur. Nah, sebelah kanan itu timur, sebelah kiri itu barat. Oke. Jadi ini sebelah utaranya itu ada Malaysia, Singapura, sama Brunei tadi. Sebelah selatannya bagian bawah itu ada apa? Di bawah Indonesia dia batas wilayah dengan apa? Negara atau samudra? Bisa ditulis juga samudra. Sebelah kirinya itu, sebelah baratnya berbatasan dengan apa? Bisa negara, bisa samudra. Kalau ada negara itu negara, kalau nggak ada negara itu samudranya. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan apa? Dengan Indonesia. Bisa dicari di gambar petanya. Ada negara apa atau ada samudra apa? Nah, kemudian di sini manfaat laut Indonesia, kalian bisa tuliskan manfaat-manfaatnya. Bisa kalian cari di pekerjaan kalian yang tadi di nomor 4. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Dan berikan kesimpulan. Paham? Oke, silakan dikerjakan per kelompok hanya satu saja. Misalkan yang menulis adalah anggota kelompok yang tulisannya diskusikan sama temennya. Letak Indonesia ada di mana saja. Bisa dilihat di peta atlas, bisa dilihat di peta yang tadi kita bisa sudah jelas. Di atas ini ada benua apa yang disebut, kemudian sebelah bawahnya itu benua apa, sebelah kirinya itu ada samudra, sebelah kanan juga ada samudra. Sudah ditulis. Terima kasih.
juga di alam itu kan bisa. Tahu nggak? Nah, ini ada udara. Ini ada
Ya, informasi lanjutan setelah kalian mencari ini semua, kalian akan mengisi setiap kelompok satu. Nah, ini jawabannya ya, ada yang kalian cari itu semua. Itu semua ya. Nanti tinggal ini salin saja di sini. Ini namanya infografis. Silakan dicari dulu, tak bagi dulu ya. Setiap kelompok satu dituliskan nanti nama kelompoknya. Siapa saja namanya, nanti ada lagi, nanti saya akan ajarkan lagi. Cari dulu informasi yang ada di papan. Cari dulu.
Sudah selesai semua mengusulnya? Oke, sudah. Kalau gitu silakan dipresentasikan di depan. Satu orang mana yang mau maju duluan? Ayo, mana? Tuh, kelompok 2. Habis itu kelompok 6. Maju semua. Semuanya maju. Perkenalan, kemudian baca tiga. Silakan. Kamu dari kelompok? Saya dari kelompok 2. Nama? Perkenalkan nama saya Nabil. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu
Bagian timur Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagian selatan Indonesia di bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste. Indonesia dibagi bagian barat berbatasan dengan Samudra. Oke, itu untuk kelompok 2. Didengarkan dulu semuanya. Untuk kelompok 2 tadi ada koreksi ya. Apa? Ada yang belum tepat jawabannya. Kira-kira apa? Maka enggak ada. Tadi di kelompok 2 ada yang kurang tepat jawabannya. Belum benar. Bisa dibetulkan. Di bagian letak geografis Indonesia itu seharusnya ditulis nama dua benua sama dua apa? Samudra. Tapi di kelompok 2 tadi menyebutkan nama Arabnya saja. Indonesia bagian timur, tapi tidak disebutkan namanya apa. Bagian timurnya itu berbatasan dengan apa? Kemudian bagian utara yang harusnya berbatasan dengan benua Asia, mereka tidak ditulis. Harusnya ditulis nama benua sama nama apa? Samudra. Tapi nggak apa-apa, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang yang keenam. Sebelumnya kelompok ini dulu, kelompok 3 dulu. Baik, kelompok 3 dulu ada masuk. Kelompok Ayo, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama saya Akmal dan teman saya Rangga. Berdasarkan batas wilayah bagian utara Indonesia di bagian utara Malaysia, Singapura berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Laos. Bagian timur Indonesia berbatasan bagian timur dengan Filipina. Bagian selatan Indonesia di bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia. Bagian barat Indonesia di bagian barat berbatasan dengan Kenya, Zambia. Negara Indonesia, Pulau 17.508. Dilihat dari jumlah pulaunya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Manfaat laut Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Perbandingan wilayah laut dan darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia lebih luas daripada wilayah daratnya. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagai besar wilayahnya berupa laut. Kesimpulan, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena Indonesia negara maritim dan agraris yang mempunyai kekayaan dalam wilayah darat dan maupun laut. Nah, terima kasih dari kelompok 4. Untuk kelompok 4 ini koreksinya adalah ada di bagian manfaat lautnya.
Apa manfaat lautnya? Tapi sudah benar, bukan berarti salah. Manfaat laut Indonesia itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, benar ya. Cuma ya lebih tepatnya itu kenapa manfaatnya itu ada yang pertama, jumlah lautnya kan luas, berarti jumlah ikannya juga banyak. Kemudian bisa jadi tempat wisata, kan suka pantai ya, biasanya orang suka ke pantai. Terus bisa jadi energi alternatif. Ya, energi alternatif itu sekarang kan ada yang namanya panel surya yang ditaruh di laut. Nah, kemudian bisa jadi penghubung antar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena kan pulaunya ada banyak, 17.508 pulau. Oke. Kemudian jadi sumber garam. Garam itu asalnya dari laut. Ya, jadi kalau lautnya luas kita bisa buat garam yang banyak juga. Tepuk tangan untuk pembuat. Sudah ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Farhan. Perkenalkan nama saya Bibi. Perkenalkan nama saya Raffi. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia berbagai macam wilayah. Bagian utara, Indonesia di bagian barat, berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei. Bagian selatan, Indonesia di bagian selatan berbatasan dengan negara Indonesia, Australia. Bagian timur, Indonesia di bagian timur dengan Papua New Guinea. Bagian barat Indonesia, bagian barat dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Laut Jawa. Manfaat untuk kemudahan Indonesia fleksibel dan pulau. Dilihat dari jumlah pulaunya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Manfaat laut Indonesia: satu, sumber ikan dan makanan laut lainnya. Dua, tempat wisata laut atau wisata bahari. Tiga, energi alternatif seperti membangkit listrik tenaga angin, bermain berdampingan wilayah laut dan darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia terdiri dari wilayah daratannya. Indonesia diistilah sebagai manfaat tentang geografis adalah suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Untuk kelompok 6 ini kakak rasa cukup bagus ya, untuk komponennya semuanya sudah disebutkan. Dari bagian geografisnya, perbatasan wilayahnya, kemudian lautnya Indonesia ada berapa banyak, manfaat lautnya juga sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Untuk selanjutnya, ini ada lembaga pinjaman diri yang harus kalian kerjakan dan selesaikan. Nanti jadikan lagi satu-satu. Nah, kalau sudah selesai, angkat tangan, kemudian kumpulkan kembali ke depan.
Oke, silahkan dikerjakan dulu. Baik, sudah selesai semuanya? Silakan disebutkan ke Terus semangat. Itu tadi semua pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Peta. Peta itu tadi apa? Gambaran atau petunjuk Tentang sebuah daerah. Kemudian kita sudah belajar tentang tata letak geografis Indonesia. Di sebelah utara ada benua Asia. Di sebelah timur ada benua ada samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada benua Australia. Di sebelah baratnya ada ya. Oke, kemudian kita juga sudah mengenal batas-batas wilayahnya. Kita berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura. Kemudian ada Kamboja terlalu seru. Di sebelah kanannya itu ada Papua New Guinea. Di sebelah selatannya ada Australia. Di sebelah kirinya ada Samudra Hindia. Oke, kita juga sudah mengenal tentang manfaat-manfaat laut ke Indonesia itu apa saja, serta mengenal berbagai macam kebutuhan dari negara Indonesia dan manfaatnya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris. Kenapa? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan disebut sebagai agraris karena rakyatnya banyak yang bercocok tanam. Oke, sekian untuk hari ini. Itu materinya. Untuk materi besok kita akan belajar tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, atau keragaman hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.